Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kabarnya luar biasa, amin. Yang kabarnya luar biasa, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ini kami Tuhan. Kami datang, kami bawa segenap hati, segenap jiwa kami Tuhan. Untuk mau memuji, menyembah dan meninggikan Engkau Yesus Raja. Kami undang Engkau Tuhan, kami undang Roh Kudus memenuhi tempat ini. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu atas sidang jemaat-Mu Tuhan, atas setiap kami. Ampuni Tuhan setiap kesalahan, pelanggaran tingkah laku kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan setiap kami hati yang baru Tuhan, sukacita yang baru, semangat yang baru Tuhan, pengharapan yang baru. Sehingga kami boleh pulang dengan keadaan yang berbeda Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap percaya Engkau baik Tuhan. Kami mau percaya Tuhan walaupun kami belum melihat, tapi Kau mau tetap tinggal tenang dan percaya Tuhan. Kalau Engkau yang akan bekerja di atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau selalu ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes Lord. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami mau tetap berdoa. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Sampai mukjizat-Mu terjadi Tuhan atas hidup kami. Yes Lord. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Mari katakan di dalam-Mu, di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Mari katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu,
percaya Tuhan. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Yes, mari sama-sama katakan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi ya, di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari lebih lagi katakan, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, ku tetap. Sekali lagi katakan tak pernah ku ragu. Yeah. Ku tetap percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap menyembah. Iya karena ya sikiaramo. Mari naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Ina karena boyasi, iya karena boyasi. Ya la bayasya karena la bayasi. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Iya karena boyasi, iya karena boyasi karena iya karena boyasi. Ya la bayasya karena la boyasi. Lawas setiap kami Tuhan.
bangkit berdiri. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Mari katakan glory, glory. Yes, Lord. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Lebih lagi, katakan glory, glory. Glory, glory, haleluya. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Glory bagimu, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. We bless you, our wonderful Savior. Glory bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. We glorify your name. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Lebih lagi katakan glory, glory. Glory, glory. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah, 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 pujimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Kita mau bersyukur sebab Tuhan baik. Bahwasanya kasih setianya selama-lamanya, amin. Bapak Ibu boleh lihat kanan kiri depan belakang. Sambil katakan mari bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Tuhan teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Mari sama-sama katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Katakan di hadapan
Mari sama-sama katakan, di hadapan kemerahan-Mu ku datang. Kami bawa hati kami Tuhan. Membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam jemaatku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Mari katakan pada Tuhan Yesus. Ya. Engkau baik, teramat baik. Mari lebih lagi katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau Bapak Ibu Saudara masih semangat memuji Tuhan, amin. Lebih keras, amin. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara boleh angkat jempolnya tinggi-tinggi. Sama-sama dengan saya katakan, God is good all the time. Lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara, katakan, God is good all the time. Haleluya. We want to worship you, Lord Jesus. Generation to generation, we worship. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are.
so good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good all the time, all the time. You are good. Biarkan musik memuji Tuhan. People from every nation and tongue, from generation. Let's say people from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Let's say for who you are, for who you are, who you are, who you are. You are good. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami katakan Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Amin Tuhan. Aku tak akan goyah. Katakan aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Mari katakan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih lagi kita mau katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Saat badai menerpa, kami takkan goyah.
Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terpujilah Engkau Allah kami. Engkau yang berkuasa atas langit, bahkan di bawah bumi. Bahkan bumi ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang perkasa. Engkau lahir dan Kau menjadi raja atas hidup kami. Engkau bukan lagi bayi Tuhan, tetapi Engkau yang memiliki kekuasaan atas setiap kehidupan manusia. Terpujilah Engkau. Beri kami telinga untuk mendengar, supaya apa yang kami dengar, kami mengerti. Apa yang menjadi bagian kami, kami lakukan. Dan apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan lakukan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Saya minta jangan duduk dulu. Saya akan ajak saudaranya dari pulau dan benua. Lihat kanan kiri. Kita sudah mau masuk Natal. Ya, udah masuk bulan Desember. Ya. Masih semangat gak? menjadi bayi dalam hidup saudara, tapi dia akan datang menjadi raja
di atas segala raja. Dia akan membawa saudara ke dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Naikkan sedikit coba. Semangat ya. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya mau sampaikan bagi saudara yang sudah mengambil kupon atau undangan untuk Natal, saya harap saudara bisa datang lebih awal. Karena yang kita khawatirkan, takut ada orang-orang yang datang yang mereka kepengen beribadah tapi mereka enggak punya kupon. Tetapi ketika saudara sudah masuk, kita bisa atur. Yang tidak punya kupon, kita bisa atur lebih lanjut. Jadi saya minta saudara bisa datang lebih awal kalau yang datangnya pagi. Karena sudah berapa undangan yang keluar? Ada 80? Berapa? 80. Sudah ada 80 ya. Jadi kita panitia karena tempat terbatas saudara. Kita nggak bisa bikin full semua karena situasi pandemi. Jadi masih tetap seperti ini kondisinya dan tidak boleh masuk terlalu banyak. Jadi saya harap saudara mengerti. Bagi jemaat yang belum memperoleh undangan, saudara bisa minta ke Lia untuk diambil pada hari ini. Mungkin ada keluarga yang mau ikut, saudara boleh ambil undangannya. Karena apa? Panitia akan mengatur untuk konsumsi yang dibawa pulang, kemudian souvenir yang akan dibawa pulang. Jadi kita mesti diatur sedemikian supaya menjadi baik. Oke, sama-sama kita belajar. Saya memberikan satu tema gini. Hari-hari ini kita tidak bisa bergantung kepada apapun juga. Ya, hari-hari ini kita nggak bisa bergantung kepada apapun juga. Karena kenapa? Hari-hari ini kita nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan terjadi hari ini, besok, kemudian kita nggak pernah tahu, nggak pernah bisa diprediksi. Kita bisa melihat hari-hari ini, saudara bisa melihat kejadian alam, ya, kejadian alam, bencana, erupsi Gunung Semeru yang korbannya sudah mencapai 43 jiwa, saudara. Bahkan banjir bandang yang ada di berbagai daerah, yaitu di Kalimantan Selatan, kemudian tanah longsor di Sumedang, saudara. Bahkan bukan cuma itu, masalah yang lebih penting lagi yang masih belum beres adalah masalah COVID. Bahkan masalah COVID, saudara, yang mengakibatkan perekonomian. Jadi daya beli orang untuk beli sesuatu itu mereka sudah tidak ada lagi ketertarikan untuk membeli. Yang membuat perekonomian mengalami mungkin sedikit kemerosotan. Ya, kita nggak bisa prediksi. Tetapi yang saya mau ajarkan kepada saudara, ini hal yang kita nggak bisa prediksi. Tapi yang kita harus tahu, kita harus memiliki 3 kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam situasi yang kita nggak bisa prediksi. Ya, kita nggak bisa prediksi. Hari ini anak bisa bersama-sama dengan orang tua. Bisa dalam 1 jam orang tua bisa pergi.
Ya, hari ini kita bisa bersama-sama mungkin dengan kakak adik. Tetapi ada kemungkinan 1 hari, 2 hari kita nggak bisa lihat lagi karena segala sesuatu tidak bisa diprediksi. Tetapi yang harus kita miliki yaitu ada 3 kekuatan. Ya, kekuatan yang pertama adalah kekuatan firman Tuhan. Katakan kekuatan firman Tuhan. Ya, kekuatan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ada kekuatan persekutuan bersama dengan Tuhan atau disebut dengan koinonia, ya. Jadi ada persekutuan, ada kekuatan persekutuan dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ada kekuatan apa? Kekuatan iman. Karena kita melihat hari-hari ini banyak orang yang terguncang, bahkan banyak orang yang meninggalkan iman mereka untuk sesuatu. Mungkin sesuatu bisa berbicara tentang jodoh, berbicara tentang kehidupan, ekonomi, dan lain sebagainya. Mereka bisa meninggalkan iman mereka, saudara. Karena apa? Mereka tidak kuat. Nggak ada kekuatan yang dibangun dari iman mereka. Karena mungkin udah usia lanjut. Kemudian ada orang yang tidak memiliki iman yang sama. Kemudian mengajak menikah, kita meninggalkan iman kita. Ini banyak terjadi. Sudah berapa banyak jemaat dari gereja ini. Ada beberapa orang yang sudah meninggalkan imannya di dalam Tuhan. Saya satu kali bertemu dengan satu anak muda, saudara. Dia kecantol dengan satu perempuan. Waktu dia satu perempuan ini tidak satu iman. Pada saat itu saya nggak ngerti kalau dia sudah pacaran dengan beda agama. Tidak satu iman, saudara. Saya nggak mengerti. Tapi satu kali ketika saya kumpul dengan anak-anak muda, kita nongkrong di lapangan enggal. Kita minum sekuteng dan lain sebagainya. Kemudian mereka mulai cerita, Ithan, ini ada yang ini dia mulai ada hubungan dengan orang yang tidak seiman. Kemudian saya katakan, saya sudah mulai dengar. Kemudian besok saya telepon, saya bilang tolong hubungi saya. Tolong kita ketemu. Saya katakan setelah kamu ketemu dengan saya, apa yang kamu mau lakukan, silakan kamu lakukan. Itu di luar tanggung jawab saya. Kemudian saya mulai berbicara kepada dia tentang iman, bagaimana tentang kepercayaan. Kemudian saya katakan, tinggal pilihan kamu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, itu tergantung dari kamu. Kamu mau pilih mana? Saya memberikan pengertian. Sampai dia katakan, oke Tan, saya mengerti. Dia katakan saya mengambil keputusan, saya mengambil langkah untuk saya meninggalkan. Caranya seperti apa? Semua saya bilang akses untuk kamu bisa berjumpa. Putuskan semua. Untuk apa? Untuk kamu tidak punya akses lagi. Kemudian bukan cuma itu saja. Saya satu kali diperhadapkan dengan satu kejadian, saudara. Saya sering kali berkhotbah, saya katakan, kita sebagai orang percaya tidak diizinkan ketika untuk kita orang meninggal. Banyak kali saya lihat orang percaya dia ada di depan peti jenazah, kemudian dia kui. Saya katakan kita menghormati orang yang masih hidup. Ya, orang yang sudah meninggal itu biar bagiannya Tuhan. Satu kali, saudara, saya diperhadapkan ketika satu keluarga ini, keluarga besarnya belum kenal Tuhan. Dia salah satu keluarga yang sudah kenal Tuhan. Kemudian, saudara, saya di depan orang ramai. Ini orang tanya saya. Dia tanya saya, Tante, menurut Tante gimana? Kalau saya harus lakukan yang seperti ini. Saya katakan, saya tidak akan pernah menjawab. Karena saya katakan, kamu sudah ngerti firman, kamu tahu kebenaran, lakukan apa yang kamu tahu. Dan itu bukan tempatnya untuk kamu tabrakan saya dengan orang lain yang berbeda agama. Saya tidak mau. Karena masing-masing orang punya kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi saya katakan kepada saudara, kita harus memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Ya, jadi yang pertama saya katakan kekuatan firman. Kenapa kita harus memiliki kekuatan firman, saudara? Coba kita buka di dalam Roma 1 ayat ke-16.
Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Alasan kenapa kita harus kuat di dalam firman. Karena firman itu adalah keselamatan buat jiwa saudara dan jiwa saya. Kemudian kita bisa melihat kembali di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ini firman Tuhan, saya mau katakan gini. Ketika saudara nginjil, saya katakan gini, ketika saudara bertemu dengan orang, saudara gak usah bilang gini, bertobat lu ya. Karena lu punya kelakuan seperti ini. Saya katakan orang paling tidak suka. Saya katakan ketika kita bertemu dengan orang, ayo kita berbagi. Kita gak usah dulu lah ngomong banyak hal tentang firman Tuhan. Oh menurut firman gak boleh begini, gak usah saudara. Tetapi kita mulai berbicara, kita mulai kesaksian dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Satu kali saya kira-kira tahun 2000, saya itu datang ke satu keluarga yang kebetulan belum kenal Tuhan. Tetapi saya diundang di keluarga ini karena suaminya sangat keras dan tidak mau terima Tuhan Yesus. Kemudian saya mulai cerita. Saudara tahu reaksi yang terjadi dari keluarga ini. Mereka tolak. Mereka bukan menolak saya. Saya mengerti, tapi mereka menolak Injil. Alkitab berbicara, dia katakan, setiap firman yang keluar dari mulut saudara dan saya, itu bukan terdiri cuma dari kata-kata, tetapi ada kuasa yang menyertai. Waktu saudara bersaksi, waktu saudara ngomong tentang kebenaran, waktu saudara katakan kebenaran kepada orang yang belum kenal Tuhan, waktu saudara berbagi, saya katakan kepada saudara, ketahuilah ada kuasa Tuhan yang menyertai setiap perkataan saudara yang kuat. Mungkin hari ketika saudara sampaikan kebenaran firman, orang itu tidak respon. Orang itu menolak Injil, orang itu tidak percaya kepada Injil, itu enggak urusannya saudara. Tapi Yesaya katakan sekali lagi, setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut saudara, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Kemudian 5 tahun kemudian saya ketemu dengan dia sudah pergi ke gereja. Saya katakan hebat. Kemudian saya tanya istrinya, bisa ke gereja bagaimana? Dia katakan satu kali tiba-tiba dia nggak tahu kondisinya sangat baik. Tiba-tiba dia muntah darah saudara. Waktu dia sudah muntah darah dia kolap. Kemudian dia bawa rumah sakit. Kemudian rasanya itu sudah hopeless, nggak ada harapan. Kemudian dia bilang begini, aku pernah dengar Yesus. Aku pernah dengar Yesus. Dan saya mau percaya Yesus. Waktu dia mulai percaya Yesus, kemudian Tuhan pulihkan. Artinya apa? Firman Tuhan ini nggak pernah bohong. Maka saya katakan kepada saudara, percaya kepada firman Tuhan. Perkatakan perkataan firman Tuhan. Karena dia nggak pernah bohong. Kemudian lagi dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dia katakan firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita lihat kenapa kita harus kuat di dalam firman. Yang pertama karena dia adalah penyelamat bagi jiwa saudara. Kemudian yang kedua dia katakan firman yang saudara dengar itu tidak akan pernah kembali. Dia akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan itu gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya gak pernah berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8 dia berbicara, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Sampai satu kali kenapa?
Kenapa gini loh, firman itu disampaikan, kenapa firman itu gak bisa bertumbuh? Banyak kali hari-hari ini mereka, saya ketemu dengan orang bilang gini, aduh tante, sungguh tante, saya tidak mengerti rencana hidup saya tidak tahu apa yang ada di dalam hidup saya, nggak mengerti. Saya kaget luar biasa. Karena berkali-kali saya khotbah, ayo saya katakan, belajar mengerti destiny kita. Kita belajar cari tahu sama Tuhan tujuan hidup kita apa. Banyak anak-anak muda hari-hari ini dia tidak tahu tujuan hidupnya. Maka firman Tuhan katakan di dalam perumpamaan tentang penabur. Yang ditulis di dalam Matius 13 mulai dari ayat yang pertama. Ini perumpamaan dia katakan ayat yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semua berdiri di pantai. Ayat yang ketiga. Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Jadi dia katakan waktu Yesus, kemudian orang banyak menghampiri dia, kemudian Yesus memberikan perumpamaan. Karena kita bisa melihat setiap pengajaran Yesus itu selalu disertai dengan perumpamaan. Di dalam kitab, di dalam Injil itu ada 7 perumpamaan yang diberikan. Salah satunya ini adalah perumpamaan tentang menabur. Jadi dia katakan, dia mulai sampaikan. Yang pertama dia katakan ini orang menabur. Waktu dia menabur dia katakan yang pertama jatuh, dikatakan dia menabur keluar menabur pada waktu itu di benih itu jatuh di pinggir jalan. Jadi waktu dia nabur itu jatuh di pinggir jalan. Kemudian apa yang dimaksud dia menabur kemudian jatuh di pinggir jalan? Ayat ke-19 menerangkan. Dia katakan kepada setiap orang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu, itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Waktu saya baca ayat ini saudara, dia katakan gini, kepada setiap orang mendengar, saudara perhatikan, mendengar firman, ya. Mendengar firman dia katakan tentang kerajaan surga. Tetapi gak mengerti. Yang salah di mana? Kalau di dalam ayat yang berikutnya dia katakan ditabur di tanah yang baik. Kemudian dia mendengar firman. Dia mengerti. Dia lakukan. Ya, itu kontradiksi. Yang satu ini sama-sama dengar loh. Ya. Perumpamaan yang pertama dia katakan dia dengar. Tapi gak ngerti. Sehingga apa? Benih firman itu dimakan oleh iblis. Ini ayat ini saya mulai bertanya, saya katakan salahnya di mana? Kenapa orang dengar tapi gak ngerti? Yang menjadi masalahnya apa saudara? Kemudian saya mulai lagi ada satu cerita di dalam firman Tuhan. Bagaimana ketika Elia mau terangkat ke surga saudara. Di situ ada 50 nabi. Mereka tahu kalau Elia itu mau naik ke surga. Mereka tahu. Mereka lihat. Tetapi hati mereka tuh gak greget seperti Elisa. Elisa dia tahu, dia kejar terus sampai Elia dia bilang begini, stop. Lu gak usah ikut gua lagi. Karena gua mau pergi. Dia ikut terus. Sampai dia katakan aku kejar kamu. Sampai apa yang terjadi? Ketika Elia naik ke surga. Dia melepaskan jubahnya. Ditangkap sama Elisa. Saudara tahu kekuatan Elisa 2 kali lipat dari kekuatan Elia. Saudara. Di sini yang saya melihat gini. Mendengar firman Tuhan gak ngerti. Yang menyebabkan kita gak ngerti karena apa? Kemungkinan kita nggak konsentrasi dengar firman. Kita nggak fokus saudara. Kita nggak fokus, kita ada di gereja yang kita pikirkan ini bagaimana nih. Ini pekerjaan saya, ini kerjaan gimana nih. Saya mesti buka toko, ini kenapa nih khotbah lama. Terus konsentrasi kita tidak kepada kebenaran.
Maka ketika saudara dengar, hanya dengar, saya tidak katakan gini, mendengar saudara tangkap, kemudian masukkan kanan, keluar kiri. Enggak, saudara dengar, masuk kiri, kemudian keluar kiri. Kalau masuk kiri, keluar kanan, masih nyangkut di sini enggak? Masih. Maka dia katakan dengar nggak ngerti. Padahal saya katakan parabola orang untuk mengalami satu pertumbuhan rohani itu ada dua. Melihat kemudian mendengar. Maka Alkitab mencatat 3 kali Alkitab mencatat tentang kata mendengar dengan tanda seru. Artinya apa? Mendengar itu sangat amat penting. Nggak ngerti. Kemudian yang kedua dia berbicara, dia katakan jatuh di tanah yang berbatu. Jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbenam, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya. Kemudian yang kedua dia katakan benih itu ditabur di tanah yang berbatu. Ya. Dia katakan apa? Tanah yang berbatu mendengar firman segera menerima. Wah, kita mendengar segera menerima. Wah, luar biasa rasanya mau lakukan. 1-2 bulan. Kemudian kembali lagi. Nggak lakukan apa-apa. Karena apa? Nggak ada akar. Nggak berakar di dalam Tuhan. Saya katakan pertumbuhan kerohanian, saudara tidak bisa makan cuma 1 minggu 1 kali ketika ibadah di gereja. Tidak cukup. Makanan rohani kita itu baru bisa tercukupi ketika hari-hari saudara beri dia makan. Ya, memberi kebenaran firman Tuhan. Saya katakan ketika saudara memberi kebenaran firman, saudara kasih makan rohani saudara, waktu saudara kasih makan kebenaran, saudara kasih makan firman, waktu saudara kasih makan, tidak terjadi apa-apa. Tetapi itu masuk di dalam satu arsip di dalam kehidupan saudara. Saudara dengar firman lagi, saudara baca firman lagi, kemudian firman itu tersimpan di sini. Kemudian besok saudara lakukan, setahun saudara lakukan, 2 tahun saudara lakukan firman. Terus saudara baca, saudara dengar, saudara baca, saudara dengar. Ini menimbulkan satu arsip di dalam kehidupan saudara. Dan ketika terjadi permasalahan yang hebat dalam kehidupan kita, waktu terjadi masalah yang hebat, masalah yang kita tidak bisa prediksi, maka apa yang terjadi? Firman akan keluar satu persatu. Dia akan keluar satu persatu. Waktu kita mengalami ketakutan, dia ngomong, enggak usah takut, aku menyertai kamu. Ketika kita mengalami kegentaran, firman katakan enggak usah gentar sebab ada tanganku. Ketika kita takut mengalami masa-masa sulit, bagaimana dengan kehidupan saya, bagaimana dengan makan saya, maka dia berkata, aku Allah yang menyediakan untuk engkau. Ketika kita mengalami sakit penyakit yang rasanya dokter bilang kamu udah gak bisa sembuh, rasanya sudah gak ada lagi, udah hopeless. Tapi dia katakan aku adalah Yehovah Rafa, aku yang akan menyembuhkan kamu, aku yang akan menaruhkan tanganku, yang memberikan pemulihan, yang memberikan kesembuhan kepadamu. Itu yang dia katakan di dalam firman Tuhan. Ketika saudara baca, maka itu keluar saudara, satu persatu dia akan keluar. Satu persatu yang membuat apa? Saudara dan saya semakin kuat, yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Kita bisa melihat di situ. Kemudian lagi yang ketiga dia katakan, yang ketiga dia ditabur, dikatakan yang ketiga sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Kalau saudara baca ini aneh enggak? Saya baca ayat ini aneh. Firman itu berbicara tentang Allah, betul apa enggak? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya kan? Kemudian dia katakan semak duri itu adalah ciptaannya Tuhan.
Kenapa semak duri ini bisa mematikan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara? Ini menurut saya aneh, saudara. Aneh sekali. Ini sesuatu yang diciptakan bisa menekan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Kekuatan yang dahsyat itu dia taruh. Tapi kenapa kalah? Karena kekhawatiran. Ya, karena kekhawatiran. Di sini dituliskan, dikatakan, ditabur di semak duri ialah mendengar firman lalu khawatir. Bagaimana besok? Saya kira-kira bisa makan apa enggak? Bagaimana besok? Kira-kira saya masih bisa hidup apa enggak? Kita selalu khawatir tentang kondisi kita. Kita khawatir tentang anak-anak kita. Kita berpikir bagaimana anak saya? Bagaimana dia bisa sekolah masa pandemi seperti ini? Keuangan sulit, bagaimana anak saya bisa sekolah? Bagaimana masa depan mereka? Bagaimana masa depan cucu saya? Itu selalu kita pikirkan. Firman Tuhan berbicara, dia katakan kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Selebihnya itu adalah milik Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kita gak perlu khawatir. Saya katakan ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Betul-betul saya harus alami tentang ekonomi. Saudara tahu kadang-kadang kita gak punya makanan. Kita gak punya beras, gak punya minyak, gak punya telur. Tapi saya mengucap syukur saya punya suami yang hebat luar biasa. Saya cuma ngomong gini, kalau Tuhan izinkan kita gak makan, mengucap syukur. You gendut, aku gendut. Ayo kita belajar untuk kita diet. Ini walaupun dietnya terpaksa saudara ya, supaya kita kurus. Waktu kita ikhlas, waktu suami saya katakan, ayo enggak apa-apa. Saudara tahu, kita gak punya apa-apa tiba-tiba. Ada satu orang diutus saya juga gak ngerti. Klotak. Tante Linda. Waktu saya buka. Dia bawa beras, dia bawa telur, dia bawa minyak. Jadi saya katakan kepada saudara, apa yang harus kita khawatirkan? Firman Tuhan katakan, burung pipit enggak menanam, tapi burung pipit dikasih makan enggak? Dikasih makan. Apa yang kita perlu khawatirkan? Karena saya mau katakan kepada saudara, kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada tekanan yang menekan hidup saudara. Harusnya kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara menginjak setiap tekanan yang menekan hidup saudara. Itu yang benar. Bukan tekanan ini yang menggerogoti kebenaran firman Tuhan. Tekanan ini kekhawatiran, ketakutan yang menggerogoti iman saudara, yang menggerogoti kepercayaan saudara, yang menyebabkan saudara tidak bisa buat apa-apa. Maka firman Tuhan katakan, jadi dia berbicara, dia katakan ini, kalau ditabur di tanah yang baik artinya mendengar, kemudian mengerti, kemudian dia melakukan. Tetapi banyak orang mendengar, menangkap, mengerti, berhenti. Gak mau lakukan. Susah Tante Linda. Susah. Cukup ngerti aja Tante Linda. Cukup dengar kemudian mengerti Tante Linda. Berhenti sampai situ. Alkitab berbicara ketika saudara mendengar, saudara menangkap, saudara mengerti, saudara berhenti. Dia katakan sama seperti saudara ketika saudara berhadapan dengan kaca atau dengan apa sih? Kaca itu pakai kaca dandan itu. Waktu saudara lihat, oh ini ada yang gak baik. Kemudian saudara tahu, waktu dikasih lihat. Kemudian saudara gak cepat-cepat beresin. Maka dia katakan itu akan berlalu. Saya mau katakan firman ini, Injil ini adalah kekuatan Allah. Injil ini adalah cermin kehidupan saudara. Kita bisa bercermin hidup kita dari kebenaran firman. Ini cermin kita. Kalau dia katakan gosip itu gak baik. Kalau dia katakan mabuk itu gak baik.
sebagai cermin untuk saudara bisa lihat, oh benar, berarti saya nggak boleh lakukan itu. Kemudian di dalam Injil Yohanes 8 ayat ke-32 dia katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 17 ayat ke-17, kebenaran itu berbicara tentang firman Tuhan. Jadi saya katakan firman itu yang bisa mengubah seseorang. Saya tertarik dengan satu cerita kesaksian yang betul-betul terjadi. Ini orang Amerika, saudara. Ketika istrinya mau melahirkan, dia sudah masuk ke ruang rawat inap, kemudian masuk ke kamar persalinan. Waktu dia masuk ke kamar persalinan, tiba-tiba dokter keluar. Dia cari suaminya, mana suaminya? Suaminya dia bilang saya. Kemudian dia katakan ini masa kritis. Istrimu baik-baik saja, tetapi bayi yang ada di dalam kandunganmu, kalau tidak cepat dikeluarkan, maka istrimu akan menjadi korban. Sekarang tolong tanda tangan. Untuk kamu pilih istri atau anak. Kamu harus pilih. Kemudian dia kaget, dia gak bisa ngomong apa-apa, cuma dia ngomong gini. Kasih saya waktu untuk saya berdoa. Kemudian dia berdoa. Waktu dia berdoa, tiba-tiba Tuhan taruh di dalam hati Bapak ini pengharapan. Waktu dia dapat kata-kata pengharapan, kemudian dia ketemu sama dokter. Dia katakan tolong usahakan dengan baik supaya istri saya selamat, bayi yang dalam kandungan keluar dalam keadaan selamat. Oke, kita akan kerjakan secepat mungkin. Tanda tangan. Kemudian dikerjakan. Waktumu dikerjakan, waktumu dikeluar, anak itu mau keluar. Waktu proses mau dikeluar, saudara tahu. Tiba-tiba biji mata anak itu keluar, lepas, cuman masih terikat dengan otot yang ada di mata. Jadi saudara tahu mata itu kelewer-kelewer ini. Kemudian dokter itu harus cepat karena ini masa krisis saudara, kritis saudara. Kemudian dia keluarkan ini anak, waktu dia keluarkan anak ini, tiba-tiba dia dengar ada satu bunyi kerekek gitu. Dokter ini kaget, ini ada yang patah ini tulangnya. Tapi dia nggak tahu ini tulang yang mana yang patah. Ya dia bunyi kerekek kemudian lahir keluar. Waktu keluar itu berbentuk seperti gumpalan daging. Kemudian dokter bilang gini, ambil plastik yang untuk jenazah. Masukkan itu ke dalam plastik jenazah itu. Saudara tahu dong plastik jenazah warnanya kuning. Dia bilang gitu, oke kata suster. Kemudian suster mulai mandiin, mau dimasukkan ke kantong itu karena itu bentuknya seperti gumpalan daging. Tetapi waktu dimandiin, tiba-tiba anak ini detakan jantungnya itu masih berdegup. Kemudian dia katakan anak ini gak meninggal. Kemudian anak ini dia lahir, dia gak meninggal. Kemudian di dalam usia 4 tahun anak ini tidak mengalami pertumbuhan. Waktu dia lahir, anak 11 bulan bisa jalan. Ini anak sudah 11 bulan, dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma merangkak. Karena saudara tahu kepala bagian kanan itu mengalami pembengkakan. Jadi besar kepalanya sebelah kanan. Kemudian bahu sebelah sini itu ngeretak patah, ini patah. Kemudian mata sebelah kanan ini lepas saudara. Saudara bayangkan ini anak tumbuh seperti itu. Kemudian dokter waktu dia tumbuh menjadi besar, dokter bilang enggak ada harapan anak ini. Kemungkinan untuk dia kuliah enggak bisa. Karena apa? Dia punya cacat mental. Tetapi orang tuanya memiliki satu pandangan yang berbeda. Yaitu pengharapan. Dia tahu itu pengharapan saudara. Yang dia tahu itu kata pengharapan. Waktu dia tahu itu kata pengharapan, dia berharap. Dia cuma ngomong gini, nah satu kali kamu dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah satu kali mama percaya, papa percaya satu kali kamu akan dipakai Tuhan. Setiap kali dia berkati, setiap kali dia memperkatakan firman Tuhan. Kemudian dokter katakan, secara psikologi, secara otak dia katakan, anak ini tidak memiliki kemampuan untuk anak ini bisa bersekolah. Tetapi iman kedua orang tuanya, perkataan firman dari papa mamanya yang selalu berkata kepada anak ini, satu kali kamu akan dipakai Tuhan.
Satu kali kamu akan dipakai Tuhan. Sampai satu kali anak ini bertemu dengan satu ayat yang ditulis di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-9. Ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saudara tahu dia bertumbuh, kemudian dia sekolah di teologi. Kemudian Tuhan pakai anak ini secara luar biasa. Dia dikirim ke Irian Jaya yang bernama William Koch. Saya mau katakan kepada saudara, perkataan seorang tua itu menentukan kehidupan anak. Kalau saudara katakan saya percaya kamu akan menjadi orang yang berhasil. Ngomong berbicara kamu jadi orang yang berhasil. Kita jangan ngomong kamu gak bisa ngapa-ngapain. Lu moyong, lu gak ada guna. Saya mau katakan maka apa yang saudara katakan itu terjadi. Ini perkataan firman. Ini keajaiban di dalam perkataan firman. Maka saya katakan kenapa kita harus kuat di dalam firman. Karena firman itu hidup buat saudara dan saya. Kemudian yang kedua saudara. Yang kedua, kita harus memiliki kekuatan persekutuan dengan Tuhan. Ya. Ini ditulis di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-58. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Jadi gini, waktu Paulus tulis ini kepada jemaat yang ada di Korintus, dia memiliki pandangan bukan lagi berbicara masa di mana dia ada, tetapi dia berbicara tentang masa kekekalan, saudara. Persekutuan dengan Tuhan, jerih payah itu tidak sia-sia, artinya setiap apa perbuatan yang saudara dan saya lakukan, itu enggak ada nilai sama Tuhan. Saya lihat kaum pria saudara, begitu semangat mereka latihan menyanyi. Bagaimana saya lihat kaum wanita mereka semangat untuk latihan. Saya percaya apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat. Saya katakan Tuhan tidak pernah berkehutangan. Karena saya katakan itu berbicara tentang kekekalan. Ini Paulus dia berbicara perspektifnya itu bukan masa sekarang, tetapi perspektifnya itu untuk masa yang akan datang. Maka dia berbicara, dia katakan di dalam ayat ke-51 sampai ayat ke-53. Dia berbicara tentang apa? Orang-orang mati yang di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Jadi ketika dia berbicara persekutuan dengan Tuhan, tidak berbicara cuma pada masa saat ini saja. Tetapi masa yang akan datang supaya apa? Ketika saudara dan saya dipanggil pulang, ketika ada kebangkitan saudara dan saya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Kemudian yang kedua dia katakan ayat ke-54 sampai ayat ke-56 itu berbicara dia mau katakan maut itu sudah dikalahkan. Oleh karena apa? Kebangkitan Yesus. Kita harus mengerti itu. Jadi maka dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badan terbatas gunanya dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saya katakan kepada saudara, kekuatan persekutuan dengan Tuhan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 berbicara tentang perspektif, pandangan tentang kekekalan. Kemudian terakhir kita harus memiliki kekuatan iman. Sebetulnya iman itu apa sih? Iman itu keyakinan seseorang kepada satu-satunya Tuhan yang benar yang kita nggak bisa lihat. Saya mau tanya saudara, saudara percaya kalau surga itu ada? Lambaikan tangan. Percaya? Percaya? Masih ada yang nggak percaya ada surga? Saudara percaya kalau masih ada surga? Coba lambaikan tangan. Saudara tahu dari mana? Pernah lihat surga? Pernah lihat?
Nggak pernah lihat. Kenapa saudara percaya? Itu yang disebut iman. Ya. Sesuatu yang kita nggak lihat kita percaya itu iman saudara. Itu yang berbicara tentang iman. Di dalam Efesus 2 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan iman itu adalah karunia dari Allah. Ketika firman Tuhan, ketika saudara percaya kepada Yesus, maka saudara dimateraikan oleh firman Tuhan. Kemudian dikasih. Di dalam kitab Roma 12 ayat yang ketiga, saudara dikasih ukuran iman. Ini loh, masing-masing saudara dan saya, A, B, C dan seterusnya dikasih ukuran iman. Ini masing-masing saudara terima. Iman ini bertumbuh tidak bertumbuh, ini bukan tergantung sama Tuhan. Bergantung kepada saudara. Mau nggak nih bertumbuh iman? Modal Tuhan sudah kasih. Ya saya kasih contoh gini lah secara bisnis. Saudara sudah dikasih modal sama orang tua, ini udah dikasih modal. Cepet dia. Anak pertama, kedua, ketiga semua cepet dia, semua dikasih. Setelah dikasih itu kan bukan urusan orang tua. Mau dikembangkan atau tidak itu udah urusannya saudara. Kalau saudara katakan, oh saya dapat cepet dia nih. Gue udah berterima kasih, gue ongkang kaki. Dan gue gak perlu lakukan apa. Maka 100 juta itu gak akan pernah bisa berkembang. Tetapi ketika saudara dikasih 100 juta, saudara katakan saya harus kembangkan ini, saya nggak bisa cuma 100 juta. Saya akan naikkan dengan 150, saya akan naikkan 200, saya akan naikkan 300 juta. Itu tergantung kepada saudara. Jadi saya katakan iman itu adalah karunia dari Allah yang masing-masing dikasih ukuran yang sama. Dan ukuran yang sama iman itu tergantung kepada saudara. Mau berkembang tidak berkembang itu urusannya saudara. Ya. Kemudian dikatakan lagi iman itu bukan karena saudara pantas untuk menerima keselamatan. Bukan karena kita kaya ketika kita memberi banyak untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian saudara katakan saya layak untuk saya punya iman. Enggak. Bukan karena kita layak. Bukan karena usaha kita iman itu diberikan. Tetapi iman diberikan karena kasih karunia. Yaitu karunia yang diberikan yang mestinya kita nggak terima. Itu kita terima. Jadi saya katakan kondisi yang kita tidak bisa prediksi. Keadaan yang kita tidak bisa prediksi hari-hari ini. Apa yang akan terjadi 1 jam, 2 jam kemudian ke depan kita nggak pernah tahu. Tapi yang harus saudara ketahui, saudara harus memiliki 3 kekuatan. Kekuatan firman, kemudian kekuatan persekutuan dengan Tuhan. Bukan berbicara untuk masa hari ini saja, tapi untuk masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, memiliki kekuatan iman. Saudara punya iman yang kuat, saudara mau katakan apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus. Kita bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saya mau katakan firman sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biar saudara dan saya kejar firman Tuhan. Karena manusia nggak bisa mengubah hati manusia. Karena manusia tidak mengerti apa yang akan terjadi.
Tetapi ketika kita memiliki kekuatan firman Tuhan, apapun boleh terjadi. Tapi firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Bapak. Biar firman ini terus tumbuh di dalam hidup kami. Biar kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Biar kebenaran itu terus tumbuh dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam masa-masa yang sulit. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Ibadah kita seundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan mengarahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali yang terima berkat. Sama-sama katakan amin.